Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis perilaku konsumen. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Kusuma Sumanjaya, NPM 1875 1028. Program studi D3 Agribisnis semester 5A. Nah, roda analisis konsumen meliputi strategi pemasaran. Yang pertama ada afeksi dan kognisi, kemudian ada perilaku, dan yang terakhir adalah lingkungan. Apa sih afeksi itu? Afeksi merupakan sebuah perasaan konsumen terhadap suatu kejadian. Semakin kuat intensitasnya, maka semakin besar pengaruhnya terhadap tubuh. Misalnya terjadi peningkatan tekanan darah, kecepatan pernapasan, dan rasa sakit di perut. Dalam hal ini saya memberikan contoh, yaitu perasaan lapar yang timbul membuat konsumen mencari makanan yang praktis dan menyenangkan. Sehingga dalam hal ini produk sari roti lah merupakan salah satu solusi pilihan yang tepat. Karena produknya yaitu instan, mengenyangkan, serta sehat merupakan alasan utama konsumen membeli sari roti. Yang kedua adalah kognisi, yaitu mengacu pada pengetahuan dan keyakinan konsumen pada produk untuk nantinya diinterpretasikan. Sari roti yang sudah berdiri sejak tahun 1995 tentunya sudah banyak dikenal melalui iklan televisi, website, dan pemasaran interaktif. Bahkan konsumen tentunya sangat hafal dengan tagline, ataupun kita semua itu sering mendengarkan kalau saya bahasakan adalah jargonnya dari sari roti, yaitu sari roti, roti, sari roti. Oke. Kemudian ada perilaku. Perilaku ini mengacu pada tindakan nyata konsumen, biasanya ditimbulkan karena kebiasaan. Salah satu hal yang khas dari kebiasaan orang Indonesia adalah sarapan dan kepraktisan. Kemudahan dalam mengkonsumsi sari roti dan vitamin dan dengan varian rasa yang banyak serta dikemas secara modern menjadi daya tarik tersendiri. Karena memang orang-orang Indonesia ini suka yang namanya dengan hal kepraktisan tetapi tetap menjaga kesehatan. Kemudian ada lingkungan, yaitu mengacu pada tindakan yang saling menguntungkan antar faktor. Contohnya, seseorang menyukai gandum dan coklat. Hal ini akan menyebabkan seseorang untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan kedua hal di atas di lingkungannya. Nah, dalam hal ini, keterjangkauan sari roti ke berbagai lingkungan menjadi faktor ia banyak dicari konsumen. Seperti itu. Jadi memang karena sari roti ini tidak hanya berada di perkotaan saja, tetapi di desa-desa pun ataupun di kampung-kampung seperti yang kita ketahui sudah banyak ataupun sudah sampai kepada perkampungan dalam hal pemasarannya. Kemudian strategi pemasaran. Di sini ada 4. Yang pertama ada produk, ada distribusi, ada harga, dan juga promosi. Nah, untuk produknya sendiri kita bisa lihat ada beberapa produk. Ini hanya beberapa saja yang saya ambil contohnya, seperti ada sari roti tawar, kemudian roti isi, roti kasur, roti sandwich, chiffon cupcake, kemudian ada sari roti lapis, ada dorayaki, dan ada bamkuhen. Yang artinya sari roti ini tidak hanya terpaku pada satu varian rasa ataupun satu bentuk saja, tetapi sudah banyak bentuk-bentuknya, harga-harganya, dan ini pun dalam hal kemasan pun mereka bisa menyesuaikan. Ada yang memang kemasan besar, kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang kecil. Pengendalian produk sari roti dilakukan dengan 6 kali pengiriman sehari dengan pengiriman jarak terjauh menempati urutan pertama dan jarak terdekat menempati urutan terakhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk. Produk yang dipasarkan ini juga telah melalui uji mutu produk, yang artinya sari roti ini sangat menjaga ataupun memperhatikan dari kualitas baik mutu dan juga kuantitasnya, sehingga produk-produk sari roti ini merupakan produk yang segar, yang sehat, yang fresh gitu ketika memang dikonsumsi ataupun sampai terhadap tangan konsumen. Kemudian ada distribusi. Pemasaran sari roti sendiri dilakukan melalui penantara agen, distributor, dan toko-toko kecil. Keunggulan sari roti adalah produknya yang masih fresh karena memiliki pabrik cabang di setiap daerah.
Setiap distribusi dilakukan dengan outsource dengan sistem delivery order untuk agen dan distributor langsung. Sari Roti melakukan supply produk dengan sistem refund. Di sini artinya produk Sari Roti ini kenapa tadi bisa dikatakan fresh dan terjangkau dimanapun, karena memang Sari Roti ini memiliki cabang di berbagai daerahnya, sehingga untuk menjangkau pasar-pasar yang memang jauh daripada pusat perkotaan itu sangat memungkinkan. Karena dengan banyaknya cabang, kemudian sistem distribusinya juga sudah jelas, sehingga memang produknya tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya produknya akan tetap segar gitu, akan tetap fresh ketika sampai di tangan konsumen. Dan hal-hal seperti inilah yang sebenarnya hal sepele tetapi diperhatikan oleh konsumen. Kemudian untuk harga. Untuk harga sendiri bisa kita lihat di sini ada tabelnya, yaitu beberapa contoh produk dari Sari Roti dijual dengan harga yang cukup terjangkau, mampu mencapai pasar kalangan menengah ke bawah maupun ke atas. Mana Sari Roti ini ada beberapa yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini kita bisa lihat harganya mulai dari 4.500 sampai kepada yang kita anggap paling besar, yaitu angka 15.000, yang artinya tidak cuman kalangan atas saja gitu, tetapi kalangan menengah ke bawah pun bisa untuk menikmati Sari Roti ini. Nah, kemudian promosi. Promosi ini meliputi ada 3 hal. Yang pertama iklan, seperti yang kita lihat mungkin di televisi yang tadi saya sudah sampaikan tagline-nya, yaitu Sari Roti, roti Sari Roti, yang memang sudah tidak asing, di mana menampilkan sebuah keluarga dan juga anak-anak. Kemudian ada promosi penjualan website, yaitu dari website Sari Roti sendiri. Kemudian yang paling sering kita lihat di jalan-jalan ataupun kita tahu, pasti kita pernah melihatnya, yaitu pemasaran interaktif, yang artinya secara langsung ada di lapang gitu, keliling ataupun menjemput ke perumahan-perumahan warga, sehingga produk Sari Roti ini sudah tidak asing lagi di telinga para konsumen. Nah, dalam hal ini langkah pengambilan keputusan konsumen meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan keputusan. Konsumen merasa lapar, jadi ia membutuhkan makanan yang berkarbohidrat, menyenangkan dan cepat saji. Nah, inilah kelebihan dari Sari Roti, di mana dalam hal pengenalan keputusan pun sudah mencakup gitu, praktis, kemudian berkarbohidrat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian ada pencarian informasi, konsumen mencari tahu melalui iklan dan mengingat-ingat produk yang sesuai. Kemudian ada evaluasi alternatif, konsumen memutuskan untuk memilih makanan instan namun tetap sehat, yaitu Sari Roti varian roti tawar. Jadi mungkin ketika sarapan itu kan kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga ataupun wanita karir itu kan ketika menyiapkan sarapan itu mungkin memerlukan waktu yang lama, sehingga Sari Roti inilah menjadi salah satu solusinya, di mana bisa dikonsumsi oleh anak-anak sampai pada orang dewasa dan sehat, tidak mengandung efek samping apapun. Kemudian pembelian, konsumen menyesuaikan dengan harga dan ia merasa sesuai, maka konsumen melakukan pembelian. Yang tadi seperti saya sampaikan, bahwasanya dari hal varian rasanya, kemudian dari hal kemasannya, kemasan produknya pun menyesuaikan, di mana ada yang kemasan besar, sedang, dan juga kecil, yang artinya bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi ataupun keuangan daripada konsumen di pasaran. Kemudian yang terakhir adalah hasil. Konsumen akan mengevaluasi setelah melakukan pembelian apakah produk sesuai dengan yang diterapkan. Karena pada dasarnya produk Sari Roti ini seperti yang tadi sudah disampaikan juga, bahwasanya memiliki cabang di mana-mana, yang artinya tentunya akan berdampak terhadap hasil evaluasi ataupun kepuasan konsumen, di mana produknya sudah segar, kemudian fresh dan sehat, kualitas serta mutunya terjaga, yang artinya itu akan berdampak kepada kepuasan konsumen, sehingga citra dari sebuah produk Sari Roti ini akan baik di pada mata konsumen. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tentunya masih banyak kekurangan dan dalam hal penyampaian, mungkin dalam hal tutur kata dan bahasa, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.